Daniel kini sudah berada di Batam. Hanya membutuhkan 1 jam saja dari kota menuju Batam. Dia langsung memesan hotel yang terdekat dengan perusahaan milik Brian, dipegang Morgan lewat aplikasi di ponselnya. Setelah dia sudah memesan, dia naik taksi menuju hotel di mana dia akan tinggal selama 3 hari. Ke Hotel X saja, kata Daniel masuk ke mobil taksi yang memang di depan bandara. Baik pak, ucap supir taksi. Lalu mobil taksi pun melaju menuju hotel yang ditunjuk Daniel. Daniel menatap sisi jalan sangat padat akan gedung-gedung tinggi dan juga pabrik-pabrik besar di sana. Dia melirik jam di tangannya. Baru pukul 5 sore. Dia masih punya banyak waktu sore ini untuk istirahat dan juga mengerjakan pekerjaan yang dia bawa. Tadi siang dia tidak mengerjakan apa-apa di kantor karena memikirkan Denisa. Dia belum menemukan rumah Morgan yang dia tinggali. Lagi pula Daniel belum mencari alamat Morgan di sosial media. Biasanya ada keterangan alamat rumah di profil media sosial. Setidaknya, dia hanya mencari nomor alamatnya saja. Sudah sampai pak di depan Hotel X, kata supir tadi itu. Oh iya, terima kasih, kata Daniel membayar argo taksinya. Dia keluar dari mobil taksi dan langsung menuju lobi dan ke bagian resepsionis untuk menunjukkan aplikasi pesanan hotel. Tak lama petugas resepsionis pun memberikan kunci kamarnya setelah dia membayar biaya hotel selama 3 hari full. Daniel diantar oleh petugas hotel yang membawa kopernya menuju kamarnya. Sampai di kamar, petugas hotel itu membawa kunci kamar dan memasukkan koper Daniel. Selamat beristirahat tuan, kata petugas hotel itu. Ya, terima kasih, kata Daniel sambil memberikan uang tip 50.000 pada petugas hotel. Setelah petugas hotel keluar, Daniel lalu membuka bajunya. Dia akan membersihkan diri dan berendam sebentar untuk menghilangkan penatnya selama perjalanan menuju Batam. Daniel sekarang berada di perusahaan yang dipimpin Morgan. Dia menuju resepsionis untuk bertanya, apakah bosnya ada di kantornya. Pak Morgan sedang keluar pak, kata sekretarisnya, tapi cuma sebentar sih. Jam 11 kembali lagi ke kantor, apa Anda sedang terburu-buru? Tanya resepsionis. Tidak, kalau begitu saya tunggu di lobi nanti mbak, kasih tahu saya saja ya kalau Pak Morgan sudah kembali, kata Daniel. Siapa? Saya akan kasih tahu bapak nanti, katanya. Daniel pun menuju lobi. Dia akan menunggu Morgan sambil mengerjakan pekerjaannya sedikit demi sedikit. Sambil dia menghubungi Maya untuk menanyakan apa saja yang harus dia selesaikan melalui email. 1 jam Daniel menunggu Morgan datang. Dia selesai mengerjakan pekerjaannya. Duduk dengan perasaan gelisah karena Morgan belum juga datang. Dan tak lama, seorang resepsionis mendekat padanya, memberitahu kalau Morgan sudah datang. Maaf Pak Morgan sudah datang 10 menit yang lalu, kata resepsionis itu. Oh, sudah datang? Kenapa Mbak tidak langsung memberitahu saya? Tanya Daniel. Maaf Pak, saya lupa, kata resepsionis itu dengan tawa kecilnya. Di mana ruangan kantor Pak Morgan? Tanya Daniel. Bapak naik lift saja, Pak Morgan di lantai 3. Nanti Bapak tanya lagi pada staf di sana di mana ruangan kantor Pak Morgan, jawab resepsionis itu. Ya sudah, terima kasih. Daniel pun beranjak dari duduknya menuju di lift. Dia akan naik di lantai 3 sesuai petunjuk resepsionis tadi dan bertanya pada staf pegawai di sana. Sampai di lantai 3, Daniel bertanya pada staf yang diantar langsung oleh staf itu ke ruang kerja Morgan. Iya pak, ruang kerja Pak Morgan, kata staf itu. Terima kasih. Dia lalu mengetuk pintu dan keluarlah seorang sekretaris Morgan. Heran menatap Daniel lalu dia mempersilahkan Daniel masuk setelah dia memberitahu kalau dia memang ingin bertemu dengan Morgan. Masuk saja tuan, Pak Morgan ada di dalam, kata sekretaris Morgan. Yang ada di dalam. Daniel pun mengetuk pintu sebelum dia masuk ke dalam ruangan kerja Morgan. Morgan sendiri kaget siapa yang datang. Ternyata adalah sahabat Brian. Daniel masuk ke dalam ruangan kantor Morgan. Dia melihat sekeliling kantor sangat luas lalu dia duduk di sofa tanpa menunggu Morgan menyuruhnya duduk. Morgan pun mendekat. Dia juga duduk di sofa. Apa kabar Tuan Daniel? Tanya Morgan. Aku baik Morgan. Jangan panggil Tuan lagi, aku bukan majikanmu, kata Daniel. Baiklah. Tapi apakah yang membuatmu kemari? Tanya Morgan. Morgan, sebenarnya aku bukan ada pekerjaan ke sini, tapi... kata Daniel berhenti ucapannya. Tapi apa? Morgan, di mana adikmu? Tanya Daniel membuat Morgan merasa heran. Kenapa Daniel mencari adiknya? Kenapa mencari adikku? Dia ada di rumah dengan istriku, jawab Morgan. Benar sekali dia dengan ada dugaanmu. Baguslah, ini akan mempermudah apa yang aku cari, kata Daniel semakin membuat Morgan heran. Daniel, apa yang kamu bicarakan? Aku semakin tidak mengerti. Kenapa kamu mencari Denisa? Ada apa? Daniel menghela napas panjang.
Dia bercerita kalau sekarang dia akrab dengan adiknya. Dan selama ini dia mencarinya karena dia ingin bertemu dengannya. Morgan mendengarkan apa yang dikatakan Daniel itu tidak ada yang aneh. Tapi kenapa Daniel menceritakan adiknya itu? Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan adikku. Dia belum mengatakan apapun tentang siapa yang sedang dekat dengannya. Hanya dia bilang sudah putus dengan si Bruno brengsek itu. Baguslah dia putus. Aku kesal sekali dia berpacaran dengan laki-laki liar itu, kata Morgan. Ya, waktu itu dia juga dibawa paksa laki-laki bernama Bruno, dan untungnya aku datang menyelamatkannya, kata Daniel belum mengutarakan keinginannya untuk meminta Denisa jadi istrinya. Ya, dia cerita kalau si Bruno itu mau memperkosanya dan untungnya ada yang menolongnya. Tapi dia tidak cerita kalau kamu yang menyelamatkannya. Apa kebetulan saja menyelamatkan Denisa atau memang kamu tahu? Aku tahu. Waktu itu aku menghubunginya dan dia meminta tolong padaku. Oh, aku ucapkan terima kasih kamu telah menolong adikku Daniel, kata Morgan. Diam. Daniel dan Morgan saling diam sekarang. Daniel masih bingung untuk mengatakan maksud sesungguhnya pada Morgan. Morgan sendiri agak heran jauh-jauh Daniel ke kantornya hanya mau menanyakan keberadaan adiknya. Daniel, apa? Morgan, aku meminta adikmu untuk jadi istriku, kata Daniel akhirnya tegas. Dia mengatakan pada Morgan. Dan tentu saja Morgan kaget. Dia menatap Daniel dan mengerutkan dahinya. Ada apa sebenarnya ini? Apa karena peristiwa menyelamatkan Denisa itu? Apa yang kamu katakan? Tanya Morgan. Aku meminta dengan sungguh-sungguh Morgan. Aku meminta adikmu untuk menjadi istriku karena aku mencintainya, kata Daniel lagi menegaskan perasaannya. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Ya, kamu tahu Denisa itu tidak seperti seorang gadis lugu? Ya, aku tahu. Apa kamu tahu kalau Denisa itu sudah tidak suci lagi? Tidak seperti istri Tuan Brian. Dia gadis baik dan masih suci. Kamu mencintai adikku dengan sungguh-sungguh? Morgan, aku tidak peduli itu. Aku sungguh-sungguh mencintainya. Beberapa minggu aku mencarinya, tapi tidak juga aku menjumpainya. Dan sekarang aku langsung bertemu denganmu. Meminta langsung padamu Morgan, aku benar-benar kehilangan dia beberapa minggu ini, kata Daniel iri. Morgan menghela nafas panjang. Dia pernah berpikir kenapa adiknya datang padanya dalam keadaan seperti punya masalah. Tapi saat ditanya dia tidak menjawab. Apakah Denisa juga suka pada Daniel? Sejak kapan dia suka pada laki-laki ini? Pikir Morgan. Pergilah ke rumahku, dia ada di rumahku saat ini, aku terserah padanya. Meskipun aku kakaknya, masalah perasaan Denisa aku tidak pernah ikut campur. Jika dia menerimamu, itu artinya dia juga mencintaimu. Yang jelas saat dia datang ke rumahku dalam keadaan patah hati, kupikir dia patah hati dengan si Bruno brengsek itu, kata Morgan. Wajah Daniel begitu ceria mendengar Morgan menyetujuinya. Kalau Denisa akan dia lamar dan menjadikannya istri yang dia cintai. Di mana alamat rumahmu? Tanya Daniel. Morgan bangkit dari duduknya dan mengambil kartu nama di mejanya, lalu memberikannya pada Daniel. Daniel menerima kartu nama itu dengan senang hati. Dia memperhatikan kartu nama itu lalu mengangguk pada Morgan. Sekarang juga aku akan ke sana menemuinya, Morgan. Terima kasih kamu memberikanku kesempatan dan mengizinkanku menikahinya nanti, kata Daniel. Dia lalu berdiri. Tidak membuang waktu lagi, Daniel langsung pamit pada Morgan dan akan langsung menuju rumah Morgan di alamat yang tertera di kartu nama itu. Denisa. Setelah mendapatkan restu dari kakaknya Morgan, Daniel langsung menuju alamat di kartu nama yang diberikan Morgan padanya. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan Denisa. Wajah ceria dan senyuman mengembang. Rasa rindu beberapa hari ini bisa benar lagi akan terobati. Mobil melaju dengan kencang. Daniel meminta supir taksi melajukan mobilnya agar cepat sampai di rumah Morgan. Dia juga memberi tip pada supir tersebut agar cepat melajukan mobilnya. Sampai tuan sesuai alamat di kartu itu, kata supir taksi. Wah, cepat sekali. Baiklah, ini ongkos taksinya dan ini uang tambahannya. Terima kasih ya, kata Daniel menyerahkan uang 200.000 pada supir taksi sesuai janjinya. Rumahnya tidak jauh dari kantor perusahaan Morgan. Tapi kenapa dia tidak meminta cepat pada supir taksi itu? Wah, aku jadi deg-degan sendiri, kata Daniel. Dia berdiri di depan rumah berukuran sedang itu. Dia menarik nafas dan membuangnya kasar, menetralkan hatinya sesaat sebelum dia melangkah lebih mendekat pada rumah Morgan itu. Lalu, kakinya melangkah maju menuju pintu rumah dan mengetuknya. Assalamualaikum. Daniel memberi salam. Waalaikumsalam, jawab dari dalam rumah. Tidak lama pintu rumah terbuka dan terlihat seorang perempuan menggendong bayi heran melihatnya. Maaf Pak, cari siapa ya? Tanya perempuan yang tidak lain adalah istri Morgan. Saya cari Denisa, apa dia ada di sini? Tanya Daniel. Denisa? Dia sedang keluar membeli es krim dengan keponakannya di depan. Bapak siapa ya? Tanya istri Morgan. Saya Daniel,
Teman Danisa, jawab Daniel. Istri Morban memperhatikan Daniel yang berbeda penampilan dari laki-laki teman Danisa ketika dulu di kota. Namun, begitu dia menyuruh Daniel masuk dan duduk menunggu Danisa pulang, "Anda duduk saja, Pak, sebentar lagi adikku pulang kok," katanya. "Iya, terima kasih," jawab Daniel. Dia lalu duduk di kursi di mana ketika Danisa datang, dia melihatnya, dan Danisa juga. Lumayan lama menunggu Danisa pulang. Hati Daniel berdebar-debar saat dia mendengar langkah kaki dan candaan Danisa pada keponakannya. Danisa masuk dengan tawa riang menggoda keponakannya. Dia belum menyadari Daniel sedang duduk di sofa menatapnya dengan penuh kerinduan. Daniel berdiri dan masih menatap Danisa yang belum sadar akan kehadirannya. "Danisa." Suara Daniel tercekat memanggil Danisa. Danisa menoleh ke arah Daniel. Dia terkejut dan menatap Daniel. Es krim di tangannya pun terjatuh. "Kenapa Tuan Daniel ada di sini?" pikir Danisa. "Danisa, aku." "Tuan Daniel kemari? Ada apa, Tuan?" tanya Danisa masih dalam kekagetannya. Daniel duduk. Dia menghela nafas panjang. Danisa pun mengambil es krim yang terjatuh tadi dan menyuruh keponakannya itu masuk membawa es krim yang tadi dibelinya. "Ali, masuk di dalam ya. Makan es krimnya sama mama dulu, tante ada tamu," kata Danisa pada anak Morgan itu. "Iya, tante." Anak kecil bernama Alif itu pun masuk ke dalam menuju mamanya di belakang. Sedangkan Danisa duduk di hadapan Daniel, yang masih saja menatapnya. "Apa Anda sedang mencari kakakku, Tuan?" tanya Danisa. "Tidak, aku mencarimu. Kamu tidak mau menjawab teleponku, jadi aku mencarimu," kata Daniel. Danisa menunduk. Dia merasa bersalah tidak menjawab semua panggilan telepon Daniel padanya. Dia hanya ingin menghindar dari duda beranak satu itu. Dia hanya tidak mau perasaannya semakin dalam pada laki-laki tampan itu. "Danisa, aku ingin bicara denganmu, kamu mau aku ajak keluar?" tanya Daniel. "Mau bicara apa, Tuan? Memangnya ada yang penting?" tanya Danisa heran. "Ya, sangat penting. Tapi aku ingin bicara berdua denganmu di luar," kata Daniel. "Di teras luar juga di luar, Tuan." "Aish, bukan di teras juga." "Oke, sekarang aku ingin mengajakmu makan siang. Ayo kita makan siang di luar," kata Daniel lagi. "Tapi kakakku sudah menyiapkan makan siang di dalam, Tuan Daniel," ucap Danisa seperti menggoda Daniel. Membuat Daniel sangat kesal, namun dia tahan. Baiklah, Danisa sedang bercanda dengan sikapnya, pikir Daniel. "Aku mengajakmu makan siang di restoran berdua saja denganmu dan aku, Paman. Paham? Jangan membantah lagi," kata Daniel memaksa Danisa. Tentu saja Danisa cemberut. Dia menatap Daniel dengan kesal. Tapi akhirnya dia masuk ke dalam untuk mengganti bajunya. Mau kemana?" tanya Daniel. "Ganti baju. Memangnya Tuan tidak malu saya pakai baju seperti ini makan di restoran?" tanya Danisa. Daniel hanya tertawa kecil saja. Dia lalu mengangguk senang. Danisa pun masuk ke dalam, sekalian memberitahu kakak iparnya kalau dia akan pergi dengan Daniel. Setelah selesai, Danisa pun keluar lagi dengan pakaian yang lebih baik dari yang tadi. "Kita mau kemana?" tanya Danisa ketika sudah ada di pinggir jalan menunggu taksi lewat. "Aku tidak hafal daerah sini, apa sebaiknya kita ke restoran tepi pantai? Kita bisa bersantai bicara di sana," kata Daniel. Danisa mengangguk. Dia lalu berpikir, dan tidak lama, mobil taksi pun datang. Danisa memberitahu tujuan mereka. Mobil pun melaju dan sepanjang jalan tidak ada pembicaraan sama sekali. Keduanya merasa canggung, namun tetap saja tidak ada yang berbicara satu sama lain. Hingga tak terasa, mobil taksi berhenti di tempat tujuan. "Sudah sampai, Mbak?" kata supir taksi. "Oh iya, terima kasih," kata Danisa. Dia mengeluarkan uang, namun Daniel lebih dulu memberikan pada supir taksi. Danisa pun memasukkan kembali uangnya ke dalam tas. Mereka pun langsung menuju restoran yang menghadap pantai. Memilih tempat yang nyaman dan langsung mencari posisi menghadap ke arah laut, agar nanti bisa melihat sunset. "Kamu sedang di kota ini?" tanya Daniel. "Lumayan, aku bisa menenangkan pikiranku." "Dari apa?" "Dari mumetnya mengerjakan skripsi." "Bukankah karena menghindar dariku?" "Untuk apa aku menghindar dari Tuan?" "Ya, kamu tidak mau menjawab teleponku, apa itu tidak menghindar?" Danisa diam. Sejujurnya dia ingin menghindari dari Daniel. Tapi sekarang dia malah duduk dengan Daniel di restoran ini. "Aku tadi ke kantor kakakmu, bicara tentang masalahku dan mengenai dirimu, Danisa. Maafkan aku, waktu itu aku salah ucap," kata Daniel menatap dalam pada Danisa. Danisa ditatap seperti itu jadi salah tingkah. Dia merotoki hatinya yang masih juga berharap Daniel mencintainya. Danisa pun menunduk malu. Daniel menarik tangan Danisa yang berada di atas meja. "Danisa, jadilah istriku. Aku ingin hidup bersamamu dengan juga anak-anak kita nanti," kata Daniel.
Danisa kaget. Dia melihat tangan Daniel memegang tangannya. Dia berusaha menarik lepas tangannya, tapi Daniel memegangnya erat. "Tuan, tanganku sakit, lepaskan tanganku," kata Danisa. "Tidak, sebelum kamu menjawab iya dengan pertanyaanku," kata Daniel semakin mengeratkan genggaman tangannya. "Tapi tanganku memang lagi sakit, Tuan. Kemarin tanganku diiris jarinya. Apa Anda tidak melihat tanganku dibalut plester?" tanya Danisa. Daniel melihat tangan Danisa dan memang benar ada plester di punggung tangan. Lalu, Daniel melepas pegangan tangan Danisa. "Kenapa bisa keiris tanganmu? Kemarin saya mengiris bawang. Saya pikir posisi pisau benar. Ternyata salah. Jadinya tanganku kena pisau," jawab Danisa. Daniel kembali memegang tangan Danisa. Dia mengelusnya lalu menatap Danisa. Dia tersenyum kecil penuh percaya diri. "Apa kamu melamunkan aku sampai pisaunya terbalik dan tanganmu kena pisau saja sampai tidak sadar?" tanya Daniel. Danisa menarik tangannya dengan cepat. Kenapa Daniel begitu percaya diri? Kalau insiden kena pisau karena Danisa memikirkan dia. "Tuan percaya diri sekali. Saya kira itu pisau tidak terbalik karena posisi semua sisi mata pisau sama. Anda begitu yakin dengan perasaan Anda itu?" kata Danisa ketus. "Selamat siang. Maaf pelayanannya lama dengan pesanan yang datang terlambat," kata pelayan dan tiba-tiba datang membawa banyak makanan pesanan mereka. Danisa dan Daniel memundurkan tubuhnya, bersandar di kursi dan membuat muka ke samping. Sesekali Daniel melirik Danisa. Dia melihat Danisa kesal padanya. Daniel membuang nafas kasar. Apakah dia akan berhasil kali ini?